PT Cahaya Tarnabhaku Indonesia. Reporter, Ardes, Desi Mayasari. Editing video, Supriyanto. Pemimpin redaksi, Nur Yaji. Pemimpin umum, Irno Budi Kiswoyo. Bengkalis, aswinews.com. Kapolres Bengkalis AKBP, Setio Bimo Anggoro, pimpin press rilis pengungkapan kasus tindak pidana dengan jumlah tersangka 59 orang dari 32 kasus dalam waktu 1 bulan. Konferensi pers dilaksanakan di Aula Polres Bengkalis, Rabu, 13 Desember 2024. Dalam mewujudkan program Presiden RI 100 Hari Astacita, Polres Bengkalis telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang, TPPO, kasus bahan bakar minyak, BBM, ilegal, kasus perjudian online, penyelundupan, penipuan dan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro menjelaskan, dari kasus narkoba dalam waktu sebulan sebanyak 21 kg narkotika jenis sabu, 29.000 narkotika jenis pil ekstasi dari 41 tersangka, 3 tersangka dari kasus TPPO, 1 tersangka dari kasus BBM ilegal, dan 2 tersangka dari kasus tindak pidana korupsi. Di masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, mengusung visi, bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Astacita. Dalam hal itu, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro telah mencanangkan 15 program, salah satunya target pencapaian adalah menjadikan Desa Jangkang menjadi kampung bebas narkoba. Ini merupakan target kami, agar Desa Jangkang menjadi kampung bebas narkoba. Dengan itu berbagai upaya yang akan dilaksanakan, jika tak Kapolres. Wilayah Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis merupakan pantai, pesisirnya berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan sudah menjadi pintu masuk narkoba secara ilegal terutama jenis sabu, dan warga masyarakat mayoritas penduduk berprofesi nelayan dan keterlibatan warga dalam peredaran narkoba secara langsung dan tidak langsung. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro juga menjelaskan, dari 33 pengungkapan kasus narkoba tahun 2024, hanya 8 warga Desa Jangkang termakai dan sisanya warga Jangkang bahagian sindikat narkoba internasional, baik itu sebagai becak laut, mengambil dari tengah laut, dan juga kurir atau mengantar keluar Pulau Bengkalis. Upaya yang dilakukan Polres Bengkalis melibatkan seluruh pihak, baik itu pemerintah Desa Jangkang, alim ulama, tokoh masyarakat dan warga Jangkang dan juga pihak kepolisian, dari Babin Kamtipmas sampai pejabat utama dan juga pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan memberikan informasi ke warga juga dalam pencegahan, kita upayakan informan turut membantu pihak kepolisian agar masyarakat tidak tergiur menjadi pelaku dan pemakai narkoba. Dengan tahapan-tahapan kita laksanakan maka kita akan melaunching kampung bebas narkoba, ujar AKBP Setio Bimo Anggoro. AKBP Setio Bimo Anggoro Kapolres Bengkalis dengan lantang menegaskan, "Saya dengan tegas katakan, apabila warga masih tetap melakukan atau turut serta terlibat peredaran narkoba, terutama menjadi kurir ataupun pengedar, segeralah keluar dari kampung Jangkang." Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro menjelaskan, dari kasus narkoba dalam waktu sebulan sebanyak 21 kg narkotika jenis sabu, 29.000 narkotika jenis pil ekstasi dari 41 tersangka, 3 tersangka dari kasus TPPO, 1 tersangka dari kasus BBM ilegal, dan 2 tersangka dari kasus tindak pidana korupsi. Di masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, mengusung visi, bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Astacita. Dalam hal itu, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro telah mencanangkan 15 program, salah satunya target pencapaian adalah menjadikan Desa Jangkang menjadi kampung bebas narkoba. Ini merupakan target kami, agar Desa Jangkang menjadi kampung bebas narkoba. Dengan itu berbagai upaya yang akan dilaksanakan, jika tak Kapolres. Wilayah Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis merupakan pantai, pesisirnya berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan sudah menjadi pintu masuk narkoba secara ilegal terutama jenis sabu, dan warga masyarakat mayoritas penduduk berprofesi nelayan dan keterlibatan warga dalam peredaran narkoba secara langsung dan tidak langsung. Karena kondisi yang geografisnya memang sangat rawan berbatasan dengan Malaysia.
Tentunya kami telah menetapkan strategi dalam tadi membuat Jangkar sebagai Kapolda bebas narkoba. Ada 3 tahapan. Tahap yang pertama dan preliminary, ini adalah tahap awal, tahap persiapan. Kami telah membuat analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat terkait dengan program ini. Kami telah menentukan strateginya, telah mengukur biayanya, waktu dan sumber daya, dan kami telah mulai melakukan operasi intelijen. Langkah berikutnya, dalam minggu ini kami sudah mulai melakukan pendekatan soft approach, pendekatan secara halus atau yang soft, dengan melakukan kegiatan sosialisasi bersama perangkat desa dan baik rekan-rekan, ini di depan-depan di pada sekalian ada beberapa dari kami display dan bukti program Mekara. Ini adalah bukti ekstasi yang sudah ditimbang kejayaan. Jenisnya begini. Jenisnya ekstasi. Terus LV, ekstasi LV. Ini sabu. Kemudian ini yang kita berikan korupsi ini ya. Oh, minyak. Ini yang di depan minyak dari Polsek Mandau. Dari Polsek Mandau. Yang ini perjudian konvensional dan perjudian online. Ini yang punya dari sini. Konvensional dan online. Ini juga yang ini adalah bekas tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polres. Yang ini penyelundupan rokok dan juga di bawah sebagai barang buktinya. Kemudian ini adalah untuk CPP penyelundupan dari negara orang oleh Polres lagi yang belum disini. Mobil yang mana? Mobil yang mana? Ardes, Desi Mayasari, aswinews.com, melaporkan.